Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan yang sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha Baik menghimpun kita semua di tempat ini dalam keadaan yang insya Allah terbaik. Ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada keluarga besar Persis Katapang yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Saya bahagia hadir di tempat ini, bertemu dengan ibu dan bapak. Dan hari ini nampaknya agak spesial. Seperti biasa, ibu-ibu mempergunakan seragam. Dan kalau ada pertanyaan kenapa bapak-bapak tidak pakai seragam, itu karena uangnya habis dipakai ibu-ibu. Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua sebagai pembayar pajak yang insyaallah konsisten memberikan sumbangan terbaik kita bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini diberikan kesempatan untuk mempergunakan salah satu fasilitas negara yang tentu saja sejatinya ini adalah fasilitas kita bersama. Tadi pun disampaikan bahwa nampaknya Katapang ingin memperbaiki masjidnya, masjid kebanggaannya. Dan tentu saja kita sebagai warga, kelak apabila diminta untuk membangun rumah Allah, maka meskipun ini bukan bangunan masjid yang didirikan oleh Jamiah Persatuan Islam, tapi tentu ada baiknya kita pun memberikan sumbangsi terbaik kita bagi pembangunan masjid yang ada di Kecamatan Katapang. Ikhwatu iman yang saya muliakan, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang cinta. Dan cinta ini relevansinya dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sebagai pendahuluan izinkan saya memberikan gambaran. Kalau ibu dicintai oleh suami, maka tentu segenap kebutuhan ibu akan tercukupi. Kalau bapak dicintai oleh istri, maka apapun keinginan bapak tentu akan terpenuhi. Oleh sebab itu, dicintai oleh manusia itu adalah keinginan kita bersama. Dan apabila hanya dengan dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala saja kita bahagia, maka bagaimana rasanya? Bagaimana bahagianya, bagaimana terpenuhi seluruh nikmatnya apabila kemudian kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan cinta, kita tentu harus berusaha. Kalau bapak ingin dicintai oleh ibu, maka kata Rasul, tahadu wa tahabu. Rajin-rajinlah memberikan hadiah, rajin-rajinlah memberikan apresiasi, maka bapak akan jauh lebih mudah untuk dicintai. Begitu juga dengan ibu. Kalau ibu ingin dicintai oleh suami, maka biasakan, mudahkanlah mengapresiasi. Berapapun yang diberikan oleh suami, biasakan mengucapkan terima kasih, diikuti dengan doa. Salah satu yang paling pendek adalah jazakumullahu khairan. Biasakan hal itu di tengah-tengah kita. Apabila seorang pemimpin ingin dicintai oleh rakyatnya, maka biasakan memudahkan urusan rakyat. Bila rakyat ingin dicintai oleh pemimpinnya, maka juga ada prasyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah rakyat itu harus tunduk, patuh, dan taat pada pemimpinnya. Inilah relasi cinta. Relasi cinta itu adalah relasi yang bersifat kausalitas. Ada hubungan sebab akibat. Nah sekarang
bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya hanya akan mengutip 6 ayat saja. Itu pun di bagian-bagian akhirnya saja. Yang pertama, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memprasyaratkan agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat dan menjadi orang-orang yang senantiasa berikhtiar mensucikan diri. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasakanlah kita bertaubat. Kalimat Allah mencintai orang yang bertaubat itu bermakna hampir dipastikan tidak mungkin ada orang, ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjenis manusia yang tidak pernah melakukan kealpaan, kekhilafan, dan dosa. Saya seorang guru ngaji, tapi jangan dikira lalu kemudian para guru ngaji itu dimaksum dari berbagai macam kehilapan, kealpaan, dan dosa. Kalau saya mengaji dengan istri, bermakna mengaji dengan membawa istri, maka biasanya selesai saya ngaji, istri saya itu memberikan masukan. Kebetulan Umi Lela itu lebih tua 3 tahun ketimbang saya, istri saya itu. Dan beliau mengajarkan kepada saya nahwu, sorof, balaghah, mantik, ulumul Quran dan ulumul hadis. Saya belajar pada istri saya. Karena dulu memang studi kami berbeda. Saya mengambil studi bahasa Jerman dan hubungan internasional. Sementara istri saya mengambil studi di jurusan bahasa Arab. Maka saya belajar banyak pada istri saya. Kalau saya beres ngaji, Pak, jangan dikira urusan saya selesai. Baru saya naik mobil, istri saya sudah mulai menguliti saya. Tadi papa salah menyampaikan ayat. Tadi papa salah menafsir ayat. Itu disampaikan. Dan saya sebagai makhluk biasa, meskipun saya suami, dalam konteks kehidupan saya adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Tapi kalau saya salah, saya menerima hal itu dengan berlapang dada. Oleh sebab itu, Pak, saya memohon kepada kita semua, ayo kita menganggap orang-orang yang berada di antara kita itu, mereka semua memungkinkan untuk melakukan kealpaan, kekhilafan, dan dosa. Kalau kita menganggap setiap orang itu punya potensi melakukan kekeliruan, maka ketika mereka melakukan kekeliruan, kita itu nggak bakalan terlalu sakit hati. Kapan kita sakit hati? Kapan kita patah hati? Ketika kita menganggap bahwa orang yang kemudian kita anggap baik, itu 100% baik. Sehingga sedikit saja kekeliruan yang dia lakukan, kita semua kecewa. Saya kasih contoh ya Pak, Bu. Mohon maaf ini, saya harus memberikan contoh nyata. Dan saya harus menyampaikan orangnya, contohnya. Di Bandung kita mengenal salah seorang ulama yang bagi saya berkontribusi banyak dalam mengurus orang-orang Bandung. Dulu kiai ini itu dicintai luar biasa oleh umat, wabil khusus oleh ibu-ibu. Tapi lalu kemudian ketika ulama ini menikah untuk kedua kalinya, itu muncul perdebatan di lingkungan masyarakat, sampai kemudian sebagian majelis taklim punya komitmen, tong diundang deh. Catat, menikah lagi ini bukan bagian dari kealpaan, kekhilafan, dan dosa. Hanya untuk sesuatu yang tidak disukai saja, kadang kita patah hati. Apalagi kalau kemudian ada seorang ulama melakukan kekeliruan, biasanya dikenangnya lama dan orang sulit untuk memaafkan. Saya pernah suatu saat batal menghadiri sebuah pengajian, eta manina teulik jamaah nate. Lalu kemudian sampai Ustadz Hilman itu ngontak saya, Ustadz Omat ayeuna mah teu kenging batal.
Padahal orang itu boleh lupa, orang itu boleh memilih, dan orang itu punya hak untuk sakit. Diundang kelompok pemuda untuk melakukan pengajian. Tiba-tiba vertigo saya kambuh. Lalu kemudian karena vertigo saya kambuh, saya batalkan pengajiannya, saya berangkat ke dokter. Di story oleh istri saya. Lalu kemudian orang yang ngundang saya tiba-tiba bikin story lagi. Katanya vertigo, tapi ini mah pergigo. Jadi kesannya saya itu nggak berangkat karena saya berangkat ke tempat lain yang lebih mengasyikkan. Hayang tadi jawab, pan aing tegering, aing terek init ka dokter sate gitu. Karena itu ibu dan bapak, ayo kita nganggap orang-orang yang diantara kita ini punya potensi untuk melakukan kekeliruan, kehilafan, kealpaan dan dosa. Kalau itu ada dalam benak pikiran kita, maka siapapun yang melakukan kekeliruan akan mudah untuk dimaafkan. Ya. Berikutnya, di sini ada kalimat mutatahhirin. Kalau dilihat konteks ayatnya, Allah mencintai orang-orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang kotor. Maka salah satu penjelasannya adalah kalau seorang istri sedang haid, maka dilarang untuk ditiduri oleh suaminya. Tentu ditiduri dalam makna, mohon maaf, bersenggama. Tapi dalam makna yang lebih luas, Islam ngajarin sama kita, kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, jaga kebersihan jasadi kita. Makanya meskipun ngaji jam 6, mandi heula. Katawis ibu-ibu mah aribak sadayana. Yang saya agak ragu itu bapak-bapak. Catat ya Pak, ini keraguan Pak. Gitu. Jadi biasakan kita itu menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga kerapihan. Bahkan Islam mengajarkan Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Maka silahkan berpakaian seindah mungkin. Dan alhamdulillah hari ini ibu-ibu kerudungnya seragam. Indah kelihatannya. Bapak-bapak bajunya beragam. Juga ini bagian dari keindahan. Bapak-bapak mah bebas tinggal. Aya anu ngagojas, eta mah nyunah ka ketua PC. Setiap ketua PC ngaji sama saya itu, membersamai saya itu, Pak ketua PC mah pasti rapi, ngagojas. Dan ini dalam tanda petik, ini sebetulnya sunnah para asatid Persis di zaman lampau. Dulu ulama-ulama Persis itu necisnya luar biasa. Lihat Ahasan, lihat Muhammad Nasir, lihat Pak Isa Ansori, semuanya rapih. Ngaos teh atuh ngaos telan jas, didasi. Tapi kalau ada yang nanya, Ustad kunaon, Ustad mah tara dijas, tara didasi. Abdi mah upami nganggo jas teh asa erek dirapalan. Tapi sekarang lihat bapak-bapak beragam, aya nu di jas, aya nu di jaket kulit. Saya sebetulnya kalau lihat yang jaket kulit itu ada trauma. Karena dulu sebelum tahun 98, Intel itu pasti pakai jaket kulit. Ya. Allah itu cinta kebersihan. Oleh karena itu jaga kebersihan kita. Dan selain kebersihan dalam konteks jasadi, akal, fikir, dan nurani kita juga harus bersih. Jaga lidah kita, jaga lisan kita. Dari perkataan-perkataan kotor yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa menyakiti pihak lain. Bayangkan,
Di pekan ini ada salah satu media televisi nasional yang kemudian mengeluarkan semacam pemberitaan yang dalam pandangan mereka itu adalah fakta, tapi fakta itu dikemas dengan cara menyakitkan dan berbau pelecehan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini bagian dari pimpinan pusat Persatuan Islam. Saya ketua bidang kajian politik dan kebijakan publik Dewan Tafkir Pimpinan Pusat Persis. Saya nikah dengan pribadi yang sejak kecil jadi orang Persis, lalu bertumbuh jadi aktivis Persis. Tapi meskipun saya mencintai Jamiah ini, itu tidak mensahkan saya untuk merasa bahagia, merasa bergembira ketika kemudian ormas lain disakiti oleh pihak-pihak tertentu. Kita tahu kan, sama-sama tayangannya. Dan saya minta seluruh Jamiah Persatuan Islam tolong jaga sikapnya. Jangan sampai hal ini menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Karena sekarang kecenderungan itu muncul di tengah-tengah kita. Sampai saya nulis, saya ini orang Persis, tapi saya kalau ketemu dengan kiai-kiai saja, badan saya itu merunduk. Saya mencium tangan kiai. Saya mencium tangan asatid-asatid kita. Tapi jangan pernah ada yang berpikir, ketika saya mencium tangan kiai, ketika saya mencium tangan orang tua, itu bagian dari pengkultusan. No, itu bagian dari penghormatan saya akan ilmu kezuhudan yang mereka miliki. Jadi sah. Karena adab itu kaitannya dengan urf. Urf itu kebiasaan. Saya mau tanya sama Bapak. Kalau Bapak dipanggil sama anak Bapak namanya. Misalkan Bapak teh namanya Udin. Atau Bapak jadi guru, Bapak namanya Udin. Murid Bapak ngobrol gini, "Din, kapan pulang?" "Raos moal." Itu adab yang bagus bukan? Di mana? Di sini. Kalau bapak ibu hidupnya di jazirah Eropa, di negara barat, maka memanggil orang tua dengan namanya saja, itu bagian dari adab, tidak jadi masalah. Oleh karena itu jangan mempergunakan timbangan adab di sebuah tempat, di sebuah komunitas dengan timbangan adab kita. Saya pernah masuk ke pesantren Fauzan, salah satu pesantren NU terbesar di Garut. Baru mobil saya masuk Pak, itu santri-santri itu duduk di tanah, memberikan penghormatan karena saya adalah tamu bagi kiainya. Saya ngaji di masjid, tiba-tiba ada anak terlambat. Anak-anak itu nggak berani berdiri untuk menempati tempat duduknya. Dia duduk lalu kemudian dia ngesot. Apakah bagian dari feodalisme? Bagi saya itu bukan bagian dari feodalisme. Itu bagian dari adat istiadat, bagian penghormatan yang dilakukan di sebuah tempat. Jadi harus hati-hati. Tolong hati-hati. Makanya ada prasyaratnya. Gak boleh dicampur dengan kultus individu. Itu. Hati-hati. Tapi tiba-tiba ketika ini muncul di permukaan, ada sekelompok orang yang ingin memecah belah, mengadu-adukan dua kelompok ini. Maka kita tidak boleh menjadi kelompok yang memecah belah, tapi kita harus jadi muwahhid, kita harus menjadi pemersatu. Maka simpulan kita, mencium tangan itu boleh selama di situ tidak ada kultus individu yang menganggap orang yang kita cium tangannya itu suci dan dimaksum dari dosa. Tapi kalau sebagai bentuk penghormatan kita akan ilmu, kezuhudan dan ketawaduan orang tua kita, maka tentu itu insya Allah bernilai ibadah. Ngan omat ulah beres ngaji, bapak-bapak nyium tangan abdi.
Karena saya yang harus nyium tangan Bapak, karena Bapak lebih sepuh. Ya. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Jaga hatinya, jaga lisannya, jaga tindakannya. Jaga tindakannya. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-146, wallahu yuhibbus sabirin. Kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang sabar. Ngaji itu perlu sabar. Contoh ngaji perlu sabar. Hari ini yang diundang ke tempat ini namanya Tatan Ahmad Santana. Tiba-tiba sakit, digantikan sama badalnya. Namanya Dede Irawan misalkan, yang suka jadi badal saya. Kalau ada 10% saja, bahkan 5% saja, yang kemudian ketika diumumkan oleh MC, Ustadz Tatan aya pamengan, insya Allah digentos ku Ustadz Dede Irawan. Lamun aya 5% balik di tempat ieu, itu nunjukin ibu dan bapak niatnya bukan untuk belajar. Hanya sekedar ketemu dengan idolanya. Dan itu buruk. Ngaji itu mesti lurus niatnya. Kalau ada takdir semacam itu sabar. Saya hari ini biasanya kita ngaji 1 jam sampai 1 jam setengah. Simkuring teh poe teh sumanget. Ngaji 2 jam. Ibu bapak harus bersabar. Iya mah teu ge ngobrol doa, iya mah amin, amin. Itu enggak sabar. Ayo kita jadi pribadi-pribadi yang sabar. Termasuk sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan ketika kita sedang berdakwah. Sing sabar. Kunaon aya jamiah persatuan Islam. Kunaon di Katapang tiap ngaji Sabtu atanapi komo Ahad, nu hadir teh langkung ti 500, bahkan langkung ti 1000 urang. Nah 1000 urang ieu teh ujug-ujug aya, henteu. Kawit nama teu aya. Kunaon jadi aya? Sabab aya guru-guru urang anu sabar ngatik ngadidik urang sadayana. Saya minta kepada asatid-asatid muda di lingkungan pimpinan cabang Persis Katapang, kalau Anda ngaji yang datangnya cuma 2-3 orang, tuluikeun. Saya masih ingat betul tahun 2003 kami dari pimpinan pusat himpunan mahasiswa Persis itu punya desa binaan di Agra Binta. Agra Binta, Cianjur Selatan, dulu infrastrukturnya buruk sekali. Di Bandung tiasa 8 jam. Kaditu simkuring temios. Nginjem mobil tatangga. Tos lewat 3/4 jalan, ternyata jalan teh butut. Supir teh tos kieu, Ustad, sigana ieu teh moal tiasa diteraskeun. Simkuring teh cobaan tepikeun ka eureun. Alhamdulillah tepikeun ka eureun. Kunaon eureun? Sabab as mobil potong. Bener tepi ka eureun. Setelah itu saya dijemput pakai ojek datang ke wilayah. Nah, nu hadir teu leuwih ti 11 urang. Nyeri hate teu? Sok jujur, nyeri hate moal? Nyeri, Bos. Teu nyeri hate kumaha nyeri atuh hate. Ketika saya pulang ketemu dengan mertua Ustadz Emon Sastra Negara, saya cerita ini dengan wajah yang kemudian menyimpan masalah. Eta mah ku siapa kieu? Ya. Tong baheud. Tong nyeri hate. Apal teu baheula. Kumaha Ustadz Sudibya? Kumaha Ustadz Abdurrahman?
boboncengan naik motor, kukurilingan neangan celik anu daek ngadengekeun nilai Quran jeung sunnah hese na luar biasa. Maneh mangan saukur di penta datang jangan ngaji. Coba. Itu ajaran sepuh-sepuh kita. Ieu mah aya budak ngora ngaji ka hiji tempat nu hadirna saeutik amplopna eueuhan. Ujug-ujug kabid garda awah teh, punten abdi mah teu kenging diulem deui ka tempat eta. Fatwa saya lamun aya ustad nu kitu tos we, dieureunkeun, dicoret, enggak usah diundang lagi. Karena kan kita ngajarin kesabaran. Yang merefleksikan kesabaran itu mesti kita dulu, bukan orang lain. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Berikutnya kita juga harus sabar ketika kita sedang bahagia. Kadenya. Jalma teh lamun keur ripuh biasana sukses sabarna, tapi lamun keur senang tara sukses sabarna. Pak, bapak keur teu boga duit sabar. Digoda ku awewe geulis sabar bapak. Kunaon da eueuh modalna bos. Sabar. Aya nu ngajak ka diskotik moal. Kuat sabar. Tapi pertanyaannya kalau punya uang. Cantang tuh. Keur teu boga duit mah aya nu geulis godul basor tungku. Namun keur boga duit cantang tuh. Ada orang dia jadi ASN, dia jadi TNI, dia jadi Polri, ketika dia nggak punya jabatan, golongannya rendah, sabar. Dia tumbuh menjadi pribadi yang profesional. Dia tumbuh menjadi seorang pejabat yang kemudian punya integritas. Tapi tidak semua orang yang kemudian sudah diberikan jabatan, golongan yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, lalu kemudian ia bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ketua-ketua RT Sakatapang mah sabar. Sabar. Tara korupsi. Tapi belum tentu kalau kemudian levelnya sudah naik. Maka hati-hati. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang ketiga, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pribadi yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Sok jadi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara. Jadilah orang-orang yang berderma di kala lapang dan di kala sempit. Kalau Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang berderma di kala lapang saja, semua orang yang ada di sini akan sukses jadi orang takwa. Lagi punya uang 100 juta, diminta oleh masjid 100 ribu, hampang teu. Ayeuna misalkan tanggal 28, artos kantun 200 ribu, disuhunkeun ku masjid 100 ribu, hampang teu. Makanya Allah itu kalau ngasih standarisasi itu pakai standar yang tinggi. Orang bertakwa itu dia berderma di kala lapang dan di kala sempit. Gaduh artos 100 juta disuhunkeun 100 ribu hampang. Tanggal 28 gaduh artos mung 200 ribu deui disuhunkeun kanggo masjid 100 ribu hampang. Dibikeun 100 ribu. Da 100 ribu deui teh cukup jang 2 poe.
Sok cekap moal 100 ribu kanggo 2 dinten. Cekap moal. Dina situasi beas aya keneh cekap moal. Cekap. Tinggal meuli enog atuh. Tempe, tahu, teu naon. Sok cengekan sing loba. Da urang Sunda mana naon wae ge asal dicengekan jadi ponyo. Da moal aya atuh di batur mah nyieun besengek. Coba besengek teh cabe dipasak. Komo ayeuna mah aya cabe genot eta beuki gelo we bener. Dan catat ya, panganan orang Sunda itu panganan internasional. Atas takdir Allah saya keliling lah puluhan negara. Dan setiap saya breakfast, ketika saya sarapan, pasti ada makanan Sunda. Ngan beda namina. Di urang sayuran nu dihijikeun, dicampur ejeng samara kacang disebut lotek. Di orang Eropa disebutna salad. Sarua tuh. Ya. Matakna orang teh udah mengglobal, sudah menginternasional. Makanya saya minta para kepala daerah, tak terkecuali camat, Pak Kades, tolong bikin policy, bikin kebijakan, setiap rumah itu harus punya halaman, halamannya harus punya fungsi menjaga ketahanan pangan. Saya terlahir bukan dari keluarga yang mampu. Saya ini lahir dari keluarga yang miskin, tapi saya masih punya halaman. Didinya teh pun biang gaduh tangkal katuk. Jadi minimal eueuhna naon ge aya sayur katuk. Ya Allah eta teh, matak air susu ibu saya itu subur. Aya katuk. Aya leunca. Aya nama da teu kaharti, aya urang katapang meuli leunca. Padahal leunca mah bisa tumbuh di taneuh anu kukumaha wae. Ayo dong. Nah, uang yang 100 ribu tadi itu kan bisa kita ikhlaskan untuk kemudian kita sumbangkan di jalan Allah. Agar menjadi nilai kebaikan. Berikutnya orang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu memanajemen emosinya. Catat, Allah tuh ngizinin kita marah. Yang Allah nggak suka itu kalau kita marah ekspresinya berlebihan. Contoh geuleuh ka Donald Trump, tipi palebah aya beungeut Donald Trump ditakwa. Nya boloh maneh atuh. Donald Trump na moal nyerieun, tipi urang ruksak. Gak boleh itu. Mohon maaf ya, saya pernah mengenal teman, geuleuh ka salah sahiji presiden, tiap aya wajah presiden eta di TV dicidukan. Untung pamajikanana sabar, ngelap deui. Gak boleh berlebihan. Saya mengutuk keras tayangan Trans 7, tapi saya harus berperilaku adil. Saya nggak boleh merusak fasilitas yang dimiliki sama Transcorp, yang dimiliki sama Pak Khairul Tanjung. Saya juga harus adil. Pak Khairul Tanjung itu betul punya Trans 7. Trans 7-nya punya acara kemarin menyakiti hati umat, tak terkecuali kita semua yang ada di sini. Tapi kalau kemudian tiba-tiba mengatakan Pak Khairul Tanjung tidak pro-Islam dan sebagainya, saya nggak sepakat. Karena sedikit sekali pengusaha yang kemudian berani mewakafkan tanah di sebuah kawasan yang strategis untuk dijadikan masjid. Eta Masjid Agung Trans Studio Bandung di TSM, itu kalau dibikin hotel, itu penghasilannya akan luar biasa. Ketika kemudian ada peristiwa peresmian masjid yang diundang saya dengan Imam Samsi Ali, Imam besar New York, Amerika Serikat. Waktu itu saya nanya ke orangnya Pak Khairul Tanjung, kenapa Pak Khairul Tanjung bikin masjid? Padahal kan masih bisa
bikin hotel. Di situ ada Ibis, di situ ada The Translux, di sebelah sininya ada Bank Mega. Saya bikin kalau ini dibikin lagi hotel, ini tuh akan jadi penghasilan yang besar. Apa jawabannya? Pak Hairul Tanjung memahami bahwa hidup bukan hanya persoalan dunia, tapi juga persoalan untuk menabung di negeri akhirat. Kan kudu adil. Oleh karena itu jangan marah berlebihan. Ibu biasanya calik di payun. Terus tiba-tiba karena ibu terlambat, ayah ibu nu sanes nu calikna di payun, tekedah ibu teh mani bombastic side eyes. Nu kieu teh apa? Mani ngadelek eta mah. Enggak. Catat ya. Kalau kita ngaji, kalau kita sholat, sebelum kita datang ke dua majelis itu, lepaskan seluruh predikat yang ada pada diri kita. Kades, entah kamari kan kades, biasa we diuk jeung nu lain. Ayeuna datang deui kadesna. Can puas sigana diheureyan ku abdi. Biasa saja. Nggak boleh karena kades lalu kemudian pas sholatnya puntennya abdi kedah di payun. Lamun kades hayang dihareup datang nanti heula. Lamun camat, bupati, gubernur, presiden hayang sholat di saf pertama datang duluan. Itu prinsip Islam. Saya pernah jadi imam di Gedung Negara Pakuan, di rumah dinas gubernur. Saya minta waktu itu kalau gubernur datang belakangan, silahkan saja duduk di belakang. Nggak usah disisakan yang di depan. Ini ajaran Allah. Agar kita punya ketawaduan. Agar kita dalam bahasa kerennya itu betul-betul menggambarkan Islam itu egalitarianisme. Kita didudukkan dalam posisi yang sama. Ayeuna lamun cek ibu bapak kieu, ustad atau ustad ge kunaon dina kursi. Sok atuh lamun daek masih kuring dihanap ngan katingali moal ti tukang. Dan nu enakeun mah tuh tingali nu dipengker tingali asa nonton bola aing mah tinggal aduh mani dadah si eta. Keun we bebas, Pak atuh pacik atuh bari nyekel Banera atuh siga nonton Persib. Weh rame gitu kan. Gitu. Jangan marah secara berlebihan ya Pak ya. Sama anak bapak jangan marah secara berlebihan. Sama istri nggak boleh marah berlebihan. Ibu juga sama. Ustad upami abdi gaduh katu genah kanu janten caroge kedah kumaha babari ngobrol. Puntennya di Indonesia teh seueur ibu-ibu punten pisan seueur pisan ibu-ibu anu nganggap salakina teh pinter. Jadi ibu-ibu masuk merek kode ka bapak-bapak. Sayangnya kita harus jujur dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, puntennya IQ Indonesia itu nggak terlalu bagus. Contoh, lamun carogena pinter, nu IQ na pinter, ibu teh nuju berboncengan bareng dengan suami ditangkep ku ibu teh ti tukang. Naik motor cek ibu teh kieu, ayah itu ya di depan sebelah kiri ada rumah makan Padang enak banget. Lamun salakina pinter, buru-buru kasisi. Tapi lamun belegug jawabanna teh kieu nya nyamahnya eta teh sia rendangna teh lada bari tuluy we lempeng. Pertanyaan saya, ibu rudet henteu? Saha nu salah? Ibu. Mani hese ibu atuh tinggal ngobrol, Pak. Di payun aya rumah makan Padang. Urang tuang heula nya di dinya. Kahartos moal aku Bapak. Hari tadi Kak Hartos teh mun ngobrol gitu. Lamun henteu pura-pura sia. Ka bapak teh kieu, Pak. Ieu teh nya alhamdulillah Ramadan teh tos 10 hari terakhir. Bapana. Mohon nya mahnya geus waktuna bapak teh ieu teh ngalaksanakeun itikaf. Cek indungna teh aing teh cenah salah kita pinter agamana mah atoh tapi nahanya belegug teu ngarti aing teh hayang meuli baju anyar coba.
Jadi kalau ibu marah, jangan ngasih kode-kode tertentu, sampaikan secara terbuka. Sampaikan secara terbuka. Ya. Sama juga ya, bapak-bapak juga. Kalau bapak-bapak pengen makanan yang enak dari ibu-ibu, sampaikan saja. Iya menges bosen karena tempe, mama, leresnya ciri orang bertakwa teman amanabillah summastaqim. Orang yang beriman kepada Allah lalu kemudian dia beristiqomah di dalam keimanannya itu. Cek mamah nate. Alhamdulillah atunya mamah istiqomah padahal bapak nate ngobrol nate bari nyekel tempe. Nya maksudna cek bapak teh tong istiqomah teh atuh sia teh. Kalau suami ngasih nafkah sama ibu dan kurang, nggak usah ibu seperti menteri perdagangan. Suami teh mah, iya kanggo dinten ieu nya masihan 30.000, ibu teh tiba-tiba kieu, bapak terang teu ayeuna beas teh pangaosna sakieu, gula sakieu, ieu sakieu, eta teh siga pagawean Murdiono baheula. Menteri Sekretaris Negara Pak Harto ngajelaskeun harga bawang, harga beas di pasaran, nggak usah, bilang aja, Pak punten, rupina ieu teh teu cekap, upami dicekap-cekapkeun ku mamah oge, panginten mamah mung tiasa masak sayur kacang sareng goreng tempe teu sawios. Hek bapak sing pinter matematika, teu meunang bapak teh kieu, teu hayang nyaho, 30.000 pokona mah kudu aya pais lauk. Ejeng goreng hayam kan gitu. Eta mah piributeun, engke teh si ibuna teh ngajawab ge, kumaha sia we lah. Berikutnya orang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu wal afina anin nas. Mereka itu pemaaf. Pemaaf. Saya kagum ya dengan keluarga Pondok Pesantren Lirboyo. Ketika kemarin geng Transkop datang, diterima secara terhormat. Bahkan diberikan penyambutan yang juga menunjukkan akhlakul karimah yang diajarkan oleh pondok-pondok pesantren. Dihormati. Kalau minta maaf, saya yakin pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo memaafkan. Oleh karena itu kalau ada bahasa gini, kalau ada kemudian sejumlah pihak yang kemudian memperkarakan ini, jangan dikira itu berarti tidak memaafkan, enggak. Ini bagian dari pelajaran. Sama kan dulu ketika Pak Basuki Cahayapurnama menghina ayat Quran. Kan kita bisa maafin, tapi sebagai bentuk pelajaran agar pejabat bisa menjaga mulutnya, maka kemudian kita memperkarakan itu dan keluar putusan pengadilan. Dan sifatnya adil. Kita juga harus mudah memaafkan ya. Nuju naik angkot. Ibu terang, bapak uninga, kumaha adab naik angkot? Mun urang naik angkot, diuk teh dipangjuru na heula. Dieusi nu di jero heula. Ieu mah hayu we. Pak, punten tiasa geser, caket abi mah. Nu belah ieu caket abi mah. Saran saya lamun engke naik angkot aya nu kitu, Bu tiasa geser. Lamun nyebut caket abi mah, ibu nyebat kieu. Lamun deukeut lempang. Adabnya masuk dulu. Ieu mah tuh udah ngahalangan di belah dieu. Komo kok di jok artis. Uni ngajok artis. Anu hiji kok. Anu patukang-tukang jeung supir, urang teh malika dieu, anu 13 urang nenyo urang kabeh. Ya Pak, Bu. Kalau kita naik angkot, tiba-tiba orang ada yang naik angkot, lalu kemudian sampean urang teh katincak. Kanaon? Katincak. Dina Wanda bahasa Sunda, lamun katincak dihajah henteu. Kira-kira lamun katincak itu gaduh niat ngadoliman urang henteu. Jadi urang perlu baeud atawa henteu? Tapi osok baeud.
Iya mak batur teh teu haja nincak urang langsung kieu teu neuleuh. Di mana siapa non teh? Nu itu teh Malik dipalih dia. Udah aja dah nggak sengaja. Dan saya punya bukti. Kita punya bukti. Kalau kita niatnya mulia, hati kita bersih, pikiran kita jujur dan adil, maka tidak semua rasa sakit yang kita terima itu berujung pada masalah. Coba bagi bapak dan ibu yang pernah haji atau umroh, tawaf, kaseret, kasiku, katincak, kabetot, ngamek teh. Kunaon sabab niatna kabehanana sarua. Saya teh hayang ibadah. Lontar jumroh teu kahaja keuna ku batu-batur ngamek teh. Malah urang teh sok kieu, salah urangnya hareup teuing. Ngan omatnya sanajan batur teu ngamek, urangna tong dihajakeun. Ieu mah urang ngalontar, bletak, aw, jir cenah setanna beunang, tuluy deui. Ulah. Setan mah moal aw. Itu. Saya bilang tuh kemarin 2 tahun lalu ketika saya bawa jamaah versi sekitar 700 jamaah dan saya penanggung jawabnya, saya bilang gini, siapapun di antara kita yang melaksanakan ibadah haji, saya minta luruskan dulu niatnya. Da kalimatnya oge, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillah. Oleh karena itu lamun urang kaseret, lamun urang katigrig, lamun urang teu kabagean sangu, sing ikhlas. Sing ikhlas. Lamun teu ikhlas bakal ngadumel luar biasa. Di sini ada beberapa jamaah saya. Saya bilang gini, waktu itu. Kita beres lontar jumroh di hari pertama, kita langsung berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah. Kita akan melaksanakan dan kita akan membereskan tawaf kita. Insya Allah bakal aya mobil, bakal aya bus. Ternyata karena hektik, bus nanti janten tebih pisah. Bagi mereka yang nuraninya, yang niatnya sudah benar-benar ikhlas, teuneng ludeung we biasa. Katingali capek, katingali pias, tapi terasa ya Allahu Akbar. Kan bisa sambil kemudian kita, karena itu masih dalam yaumut tasyrik, kan kita bisa sambil kemudian kita bertalbiyah dan atau kita melaksanakan takbiran. Ayana ki Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nu kumaha nu kitu, anu ikhlas. Nu kumaha kitu, nu kitu, anu ngahampura kaayaan nu aya. Tapi lamun henteu, jamendun. Gel. Ongkoh deukeut aing mah. Ongkoh beus teh dina SPBU warna ungu. Tapi ieu mah eueuh, SPBU ungu geus kaliwat. Mekah geus deukeut, beus eueuh. Tapi apakah kemudian saya sebagai pemimpin harus mempergunakan kosakata sabar, kosakata memaafkan itu untuk kemudian meredam amarah jamaah? Enggak. Ketika semuanya selesai, saya secara jantan mengatakan, saya minta maaf karena hitungan saya keliru. Jadi lamun pamimpin salah ge, entong kieu pamimpin teh keun we pasti dihampura henteu. Menta hampura heula sia teh lamun salah teh. Darah hayat mah bager. Bukti rahayat bager naon? Tiap tahun aya anggota DPRD, DPR RI korup, tapi tiap 5 tahun sekali urang tetap nyoblos. Berarti urang teh pemaaf. Tiap anu kampanye teh didengekeun we, apal sok bohong, anger we urang teh surak. Sok bohong deui da engge apal, sok rek ngabohong naon deui. Pemaaf.
Meskipun bagi saya pemaafan dalam political science itu, kalau kita punya caleg lalu kemudian dia menjanjikan sesuatu dan dia tidak melaksanakan janji itu, gunakan reward and consequences. Kalau dia melaksanakan, pilih lagi. Tapi kalau tidak, jangan dipilih lagi karena khawatir dia melakukan dosa yang lebih besar. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik atau berbuat amal soleh. Nah, ini adalah ciri orang yang dicintai oleh Allah yang ke berapa tadi? Keempat. Sok biasakan muhsinin. Allah itu cinta pada para muhsinin. Siapa muhsinin itu? Orang-orang yang bergemar berbuat kebaikan, dan yang disebut dengan amal soleh itu satu, hasilnya baik, niatnya baik. Yang berikutnya sesuai dengan sunnah Nabi. Saya kasih contoh. Salat subuh saya pami subuhna 4 rakaat kenging kunaon henteu pan langkung seueur, margi henteu sesuai dengan contoh. Tah kitu. Contoh lagi, mohon maaf ya karena di sini ada laz. Cik, nyunah mana? Saya tahu ini akan jadi polemik, tapi harus saya sampaikan. Lamun urang ngabagikeun zakat, apakah mustahikna dipanggil ka masjid atawa urang nu nganterkeun dengan penuh rasa hormat ke rumah mustahik? Diantarkeun. Makanya dulu saya pernah nulis di koran, saya mengkritik bantuan langsung tunai dengan cara orang harus ngantri di PT Pos. Ya Allah, eta ratusan jelema ngarantri. Bade naon Bu, nyanak BLT. Mohon maaf ya, mungkin saya agak lebay, terserah saja. Tapi saya kok melihat di urang mah lamun hayang dibere, tepikeun ka urang teh kudu ngaku beungeut urang kudu katingali ku sarerea, abi teh miskin, bantuan abi. Zalim bagi saya. Maka saya sejak dulu mengusulkan Indonesia itu harus punya single identity number. Nomor KTP, nomor induk kependudukan, nomor rekening, nomor BPJS kesehatan, nomor social insurance, semuanya satu termasuk nomor pajak. Dan ketika nanti kita melihat di BPS ada berapa banyak orang yang miskin, maka kemudian kita langsung kirim ke rekeningnya. Orangnya nggak usah ngantri. Orangnya nggak usah ngantri. Saya minta kalau di sini ada pengurus zakat, kalau Anda mau bagiin zakat bisa tuh. Apanan lamun zakat fitrah teh ba'da subuh, sate acan urang angkat ka lapangan Id. Sok beres subuh teh petugas zakat teh ketuk pintu para mustahik dengan lembut. Dugikeun secara terhormat, ieu teh kanyaah, ieu teh kadeudeuh, ieu teh tanda welas asih ti umat kanggo ibu miwah bapa, mugia bahan katampi. Jajabkeun. Ulah ieu mah dibagi zakat teh ya Allah, lamun bapak ditakdirkeun beungharnya. Bapak teh boga 3.000 ya. 3.000 paket di Katapang teh ya Allah dijajarkeun. Kerjasama jeung pacamat di dieu. 3.000 dijajarkeun tepikeun kaluar karya jalma miskin teh. Kapanasannya Allah. Ulah kitu. Ulah kitu. Ini bagian dari muhsinin. Muhsinin itu berbuat amal soleh dengan cara yang paling baik. Gitu. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Kita lanjutkan. Berikutnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam Al-Maidah 42. Naon muqsitin teh? Ya, lamun ditaros ku guru, tong api-api tungkul lah. Jawab we lamun teu apa mah. Ieu mah mitina karya ari pas sok naon muqsitin teh. Jadi balager lunguh geuningan. Muqsitin teh adil. Pak ari adil syarat naon?
Tuh nyanahanya cek ibu-ibu poligami cenah. Adil teh syarat hirup. Hirup teh kudu adil. Negara yang berkeadilan insya Allah negara itu akan jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dalam bahasa Imam Al-Mawardi, keadilan itu digunakan atau diwakili dengan kosakata khisbun darun. Negara yang akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau Indonesia pengen Indonesia emas 2045 itu khisbun darun. Apa khisbun darun itu? Keadilannya, kesejahteraannya dirasakan oleh setiap pihak. Ya, Islam mah tidak pernah punya cita-cita nu miskin teh leungit, henteu Islam mah. Henteu. Sugan, oh Islam yang baik itu, negara Islam yang baik itu, negara yang di dalamnya tidak ada orang miskin. Teu bisa, Bu. Anger aya wae. Tapi nu paling pokok, nu miskin teh tong dikukut sangkan miskin tuluy. Eta nu teu adil mah. Kumaha carana orang miskin bisa lebih baik? Kasih mereka akses untuk menjadi generasi terdidik. SD, SMP digratiskeun. Mudah-mudahan SMA digratiskeun. Mudah-mudahan perguruan tinggi bisa digratiskan. Kenapa saya katakan perguruan tinggi mungkin digratiskan? Karena sama dengan MBG. Baheula ge urang teu mikir bahwa akan ada program makan bergizi gratis. Di mana duitna? Geuning ari dipaksakeun mah bisa. Maka saya yakin suatu saat perguruan tinggi juga bisa berhasil asal ada presiden yang punya political policy untuk mengambil hal tersebut. Sok kumaha urang terek memperbaiki hidup, Pak. Lamun anak-anak urang teu terdidik. Kumaha? Apana dagang ge, budak urang teh kudu bisa matematika. Pan ripuh, budak urang jualan bala-bala. Bala-bala hijina 2.000. Aya jalma meuli, make duit 5.000. Meser cenah 2. Bikeun 2 ku budak urang teh. Pasihan 5.000. Ku itu teh pulanganana dibikeun teh 2.000 ku budak urang. Salah teh. Kuduna sabaraha? 1.000. Ari untung bala-bala tina hiji 200, tekor moal. Tekor, Bos. Sing pinter. Kumaha carana urang Pangalengan bisa beunghar? Kumaha carana urang Pangandaran bisa beunghar? Sok di dinya teh kudu aya mulok. Esensi kurikulumnya harus lebih banyak di bahasa asing agar nanti orang-orang bule bisa datang. Kenapa orang bule nggak mau datang? Karena mereka nggak tahu mereka kalau datang ke situ mau ngapain. Coba kalau anak-anak muda Karang Taruna casciscus bahasa Inggris, diajak ke teh kahiji tempat, diajak ke tempat lain. Tong disangka Pak, urang mah ningali sawah teh biasa Pak. Orang asing ningali sawah ya Allah eta teh. Komo orang Arab ningali sawah, ningali anu ngemplok hejo, pan pikiran teh ya Allah, surga teh siga kieu sigana. Jadi harus ada kemampuan itu. Saya pernah diajak oleh salah seorang sahabat saya, bukan untuk ngaji, ini betul-betul untuk melakukan seperti studi banding ke salah satu kawasan di Tiongkok namanya Guangzhou. Saya datang ke Guangzhou. Lalu saya datang ke sebuah SMP. Dan pagi itu saya merasakan takjub betul. Ketika anak-anak di kita SMP, SMA, bahkan orang kuliah sedang main handphone, di sana anak SMP kelas 2 sedang merakit handphone. Kumaha orang rek bersaing. Maka kalau negara pengen adil, kasih pendidikan yang baik buat anak-anaknya agar anak kita tumbuh menjadi pribadi yang beradab. Udah kalau ngitung peradaban mah gampang Pak, punten ya. Lamun di masjid urang atau di tempat publik kayak di kecamatan, di WC nah aya tulisan kieu keneh. Beres miceun banyur. Berarti kawasan itu teh adalah kawasan yang tidak terdidik. Sabab jalma waras mah teu kudu ditulisan.
Lamun di tempat-tempat orang masih ayat tulisan, buanglah sampah pada tempatnya, berarti kesadaran itu belum tumbuh, terinternalisasi dalam diri kita. Makanya saya minta, beres ngaji ini, tidak ada satupun sampah yang tersisa di tempat ini. Tongerakeun Jamiah Persis. Malahan mah mun bisa, beres ngaji teh urang pel kantor kacamatan. Komo nu gagah mah tong ngepel wungkul ustad kumaha lamun urang chat we cenah masjid. Pak Camat teh sok atuh Persis mah di dieu teh saminggu 2 kali we cenah. Da urang teh kedah nyaah, kedah deudeuh ka nagara urang. Ieu teh fasilitas negara. Harus dicintai sama kita. Pulang bersih. Siap? Tidak ada sampah, siap? Siap. Kade nya, sok. Siap-siap. Kata wis tah ieu kan kopina teh acan beres ya. Wana macan aku teh hoyong terang, kedah bersih, nya. Tuh budak ieu mah pinter langsung diberes-beres. Ih. Ya Allah teh jeung deui. Nah eta mah beda budak teh konsumsina nya. Dan yang terakhir, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam satu barisan seakan mereka adalah bangunan yang kokoh. Jadi kalau kita mau dicintai sok sing guyub lamun urang keur berjuang. NU, Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar, PUI, Al-Irsyad, SI, sok bunyanun marsus. Barisannya itu harus kokoh, nggak boleh terpecah belah. Kalaupun kita masih punya permasalahan di sholat subuh, aya nu kunut jeung teu kunut, pan sholat lohorna mah sarua kabehana ge teu kunut. Ulah ieu masuk aya jamaah teh kieu. Kunaon teu salat ka masjid eta? Tat. Di dinya mah kunut. Jadi salat di mana? Abi mah jadi tara we. Goblok sia mah. Nah, jadi tara atuh. Puntennya kasar. Tong diturutan jang, salah eta. Lieur pan. Lieur. Gak boleh. Kalau kita ngaji tahsin, siapapun guru kita kan sama. Ari diajar Quran masuk we ka saha wae. Kalaupun ada fikih yang berbeda, silahkan dialogkan. Wa yujadilhum billati hiya ahsan. Dialogkan, tapi dialognya dengan cara yang terbaik. Guru urang teh salah sawios maha guru di lingkungan Persatuan Islam teh pan Ahasan. Ahasan teh Bu jago debat, tapi debatna teh sok amis, manis, bahasanya itu halus. Teu baragagah beregegeh padahal pinter. Nah, ieu aya katurunan Ahasan, pinter henteu baragagah beregegeh. Heueuh. Tong kitu. Ahasan dengan Bung Karno berdebat. Kemarin ketika Pak Hasan Nasbi, kepala PCO baru berhenti, Badan Komunikasi Kepresidenan berhenti, dia lalu kemudian diundang di sebuah podcast. Pak Hasan Nasbi itu bilang salah satu debator unggul di Republik ini adalah debator yang lahir sebelum Republik Merdeka. Yang ia contohkan adalah debat antara Bung Karno dengan Ahasan. Republik ini sebelum merdeka Bu debat. Kumaha debatna? Indonesia tuh mau didirikan di atas landasan nasionalisme atau di atas landasan Islam. Ahasan concern Republik ini harus didirikan dalam landasan Islam. Bung Karno pengen nasionalisme. Debat. Debat nate lucu. Lain ngan saukur omon-omon kieu. Bung Karno bikin tulisan di pikiran rakyat. Ahasan bikin tulisan di pembela Islam. Akhirnya dua orang ini ketemu berdebat. Tapi debatnya keren. Sampai kemudian Ahasan membuat sebuah buku kecil judulnya Islam dan Kebangsaan. Debat rongkah Pak. Tapi hebatna baheula mah sanajan debat rongkah hubungan pribadi mah hade. Ari ayeuna mah debat hanteu tapi hubungan teh goreng.
Jir si eta beda jeung aing tong resep lah. Cua aing. Baheula mah teu kitu debat tapi deket. Dari mana Ustaz Tatan tahu? Ya. Ada peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah bangsa ini. Ditulis oleh tinta emas oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Tong ngadilaknya abi nyebat Ibu Hajah Megawati, dah memang haji. Ibu Mega itu lalu kemudian mengenang bagaimana ketika ayahnya kunjungan ke Surabaya setelah jadi presiden, artinya kan sudah belasan tahun setelah Indonesia merdeka. Lalu kemudian Bung Karno memerintahkan agar kereta berhenti 15 menit karena ia pengen ketemu dengan sahabatnya. Siapa sahabat yang dimaksud? Hasan diundang dari Bangil, difasilitasi, datang ke stasiun Gubeng, Surabaya, ketemu dengan Bung Karno. Apa yang ingin dilakukan oleh Bung Karno? Bung Karno sudah nyiapin uang. Dipasihkan ke Hasan. Tuan Hasan, Anda sekarang sedang agak sakit-sakitan. Saya ingin menyerahkan ini ke Tuan. Bukan karena belas kasihan, tapi kan saya punya hutang ke Tuan. Waktu saya ditahan di Sukamiskin, saya ditahan di Bovendigul, Tuanlah yang sering berkirim kepada saya buku, berkirim makanan kesukaan saya. Dan itu kalau dirupiahkan harganya luar biasa. Iya mah panuh. Naon jawaban guru orang. Ini yang membuat saya bangga menjadi bagian dari Jamiah Persatuan Islam. Hasan ngawaler, kenapa saya berbuat baik kepada Anda? Karena Anda adalah seorang muslim. Islam mengajarkan saya ruhama'u bainahum. Kita harus mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam perbedaan di antara kita, Anda masih tetap saudara saya. Ditambi artosna? Henteu. Coba orang panggil jeung presiden, teu pernah nganyuk ka urang. Terus ka ketua PCT ke Pak Ketua ieu malah panuhun we bahan ditambi moal. Tambi. Make dalil kieu harus diterima. Karena itu adalah uang dari negara. Sementara uang negara bersumber dari pajak rakyat. Dan saya adalah rakyat. Jadi ieu malah wajar we duit urang balik deui ka urang. Tapi kapungkur Hasan ngajaga marwah diri. Ya. Jadi ayo singguyub, masyarakat Katapang singguyub, siap? Masyarakat Persi sing bager, antawi satu jamaah dengan jamaah yang lainnya singguyub. Persistri singguyub sarang muslimat sarang nasihatul Aisyah. Bapak ge sami singguyub sarang ormas lain. Ustad kumaha ieu lamun aya bentenkeun teu sawios-wios. Ustad abdi mah ieu teh ngabatur sareng Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah mah lebaranana sok tipayun wae, keun bae. Jadi urang kan bisa ngadahar lontong karinya 2 kali. Nu hiji nalika buka urang indit ka ketua PC Muhammadiyah. Anu kadua isukanana urang ngadahar lontong kari meunang urang omat undang orang Muhammadiyah. Ka orang Muhammadiyah teh kieu, "Hei, lontong karina tos seepnya, abdi mah neme aya, sok ka dieu." Enakeun teu? Enakeun. Tapi kudu dibereskeun teu ieu perbedaan. Kedah, tapi dengan cara yang paling bagus. Dan tetap biasakan berdebat, berdialog, berdiskusi dengan cara yang paling baik. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan saya menitipkan pesan, sebelum acara ini selesai, saya minta semuanya menahan diri ya. Karena Pak Camat Paranto Sumping, Pak Camatna Paranto Sumping, sok urang dangukeun heula ti Pak Camat. Nanti beres pulang dari tempat ini fatwa saya, pastikan tempat ini bersih. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Hatur nuhun ka Pak Camat nu parantos maparin kasempetan kanggo jamaah Simkuring, jamaah Persatuan Islam untuk mempergunakan
fasilitas ini untuk kebaikan. Saya kira itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Jamiah Persatuan Islam yang barangkali sejarah ya Pak ya, sejarah pertama kali mengadakan pengajian di tempat ini. Oleh karena itu barangkali saya izin kepada Pak Camat untuk senantiasa memberikan sebentar sambutan bahwa ini Pak adalah masyarakat Bapak yang notabene berada di Kecamatan Katapang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA dan Pak Camat Katapang yang sudah memfasilitasi kami untuk senantiasa mengadakan pengajian. Ibu, saya umumkan impak sebesar Rp5.336.000. Atau agen teuing Bu, hoyong 10 juta wengke. Mangga Pak Camat untuk senantiasa memberikan sambutan Pak. Ini warga Persatuan Islam cabang Katapang Pak, baru pertama kali hadir di depan kantor Bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mubalik yang telah menyampaikan ceramah tausiah pengersana Bapak Al Ustadz Haji Tatan Ahmad Sandana, nuhun Bapak. Kemudian tamu undangan tentunya Ketua PC Persis Hasan di Bayun, oke Pak Kepala KUA, Pak MUI, Pak Kepala Sekolah, kemudian Pak Sekcam hadir, Pak Kades, Ibu Kades, Cilampeni, Pengauban, Ketua PC Persistri, kemudian pemuda Persis, kemudian hadirin undangan dari ormas Islam yang lain dari MBCNU dan yang lainnya, kemudian tentunya Bapak Ibu sekalian jamaah PC Persis Kecamatan Katapang anu kusungguring lebih hormat dibanggakeun. Alhamdulillah puji syukur dipanjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala dina dinten ieu Sabtu kaping 18 Oktober urang biasa sasarengan silaturahmi oge dinu raraga pengajian Sabtu ya atau jitu anu mana penten peratus rutin dilaksanakeun ku jamaah Persis anu mana ayeuna penten ieu teh sasarengan sareng gabung sareng ketua panitia Pak Ib ya. Ketua panitia pembangunan masjid besar Katapang anu mana penten saat acan oge parantos nyebarkeun nawiskeun tamu urang sadayana sami-sami partisipasi ya, infak sodaqoh kanggo ngabantos pembangunan masjid. Hatur nuhun kantos dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu semuanya ya, semangat dari kami pemerintah kecamatan, kemudian Muspika, dan yang sekarang sedang berjibaku yaitu panitia pembangunan masjid ini merasa dibantu dan sangat bisa meningkat semangat kami untuk senantiasa melaksanakan kegiatan. Turnuhun, nah, tentunya kami dari pemerintah Kecamatan Katapang ini menyambut baik terhadap kegiatan yang saat ini kita laksanakan, itu untuk senantiasa kita mempererat ukhuwah Islamiyah ya, di antara kita, kemudian juga kita sama-sama saling bahu-membahu dalam pemberdayaan masyarakat, mensejahterakan umat begitu ya, karena tentunya kesejahteraan itu adalah maksud dan tujuan dari pelaksanaan tugas kami di pemerintahan, sama-sama tentunya dengan seluruh elemen warga masyarakat. Dan alhamdulillah barangkali dengan kebersamaan kita ini di Kecamatan Katapang banyak
prestasi yang kita bisa banggakan ya, bersama-sama, mungkin dari berbagai kategori di bidang pendidikannya, kemudian kesehatan ya, karena ini terlihat dari indeks pembangunan masyarakat IPM ini di Kecamatan Ketapang kita masuk 4 besar ya di Kabupaten Bandung. Tepuk tangan ya, boleh. Itu menunjukkan bahwasanya indeks pembangunan selain pendidikan, kesehatan dan daya beli ya, daya beli juga ini di Kecamatan Ketapang alhamdulillah di atas rata-rata, dan itu semua tentunya tidak terlepas dari partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Ketapang. Dan kami pun tentunya akan senantiasa memfasilitasi apa-apa yang diharapkan, diperlukan oleh warga masyarakat, mulai dari pelayanan. Kebetulan hari ini juga di hari Sabtu ini dan Sabtu-Sabtu ke depan ini ada kegiatan Sabtu terpadu ya Bapak Ibu, sekaligus untuk sosialisasi bahwa khusus untuk yang baru pertama kali perekaman KTP identitas penduduk ini bisa dilaksanakan pada hari Sabtu, setiap hari Sabtunya. Maka barangkali untuk ibu yang mempunyai anak yang usia 17 tahun ini bisa datang ke kecamatan setiap hari Sabtu, ini akan membuka. Nah, itu sangat penting tentunya, karena warga masyarakat atau warga negara ini sekarang harus mempunyai identitas yang resmi ya, yang tentunya itu bisa menjadikan barometer juga nanti program-program dari pemerintah. Termasuk alhamdulillah barangkali kami juga kemarin kolaborasi dengan KUA ya, ini untuk tertib administrasi pernikahan ya. Ada namanya isbat nikah. Jadi kalau di antara warga masyarakat kita yang kebetulan belum mempunyai buku nikah ya, karena mungkin secara syariah kita melaksanakan pernikahan, tapi secara kedinasan, secara kenegaraan belum sempat. Nah, ini juga dilaksanakan isbat nikah ya. Itu ada program dengan dari Pengadilan Agama ya, kemudian leading sektornya CASIP ya, CASIP Kabupaten Bandung, dan dengan KUA nanti yang akan mengeluarkan buku nikah.